Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kami di sini dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan pesantren. Yang bagian pertama yaitu pengertian pesantren. Kata pesantren berasal dari kata santri yang diimbuhan awal pe dan akhiran an, yang berarti menunjukkan tempat. Maka artinya pesantren adalah tempat para santri. Dapat disimpulkan, pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam di mana para santrinya tinggal di pondok yang dipimpin oleh kiai. Para santri tersebut mempelajari, memahami dan mendalami serta menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pada pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tentang sejarah dan asal-usul pesantren yang akan dijelaskan oleh saudari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mas Mujab. Saya akan membahas tentang sejarah dan asal-usul pesantren. Dari perspektif historis, posisi dan peran pesantren di Nusantara dapat dijelaskan secara kronologis sebagai berikut. Di antaranya, pada abad 12 sampai dengan pertengahan abad 15, pesantren berkembang sebagai sarana sosialisasi Islam dan pendidikan kader ulama serta pemimpin. Pada fase ini, ulama-ulama dari luar Nusantara berperan mengislamkan wilayah Nusantara. Pada akhir abad 15 sampai pertengahan abad 16, pesantren menjadi salah satu pusat pendidikan dan penyiapan kader birokrasi kerajaan, dan ulama lokal sudah menjadi penyebar Islam di Nusantara. Pada pertengahan abad 16 sampai abad 17, pesantren menjadi alat legitimasi kekuasaan. Pada pertengahan abad 17 sampai akhir abad 17 mulai muncul jarak atau rivalitas antara pesantren dengan elit birokrasi kerajaan. Pada pertengahan abad 17 sampai akhir abad 18, pesantren memiliki peran sebagai acuan legitimasi atau sebagai alat salah satu elit birokrasi dari kerajaan. Pada akhir abad 18, fenomena sejarah menunjukkan adanya pesantren dihancurkan seperti di Kajuran, Giri, Sumeneb, dan lain-lain. Pada akhir abad 18 hingga 19, pesantren menjauhi pusat kekuasaan yang banyak menjadi perpanjangan dengan kekuasaan kolonial, sementara pesantren kembali menjadi sandaran aspirasi umat. Selanjutnya saya akan membahas tentang elemen-elemen dan tipologi pesantren. Hampir dapat dipastikan, lahirnya suatu pesantren berawal dari beberapa elemen dasar yang selalu ada di dalamnya. Ada 5 elemen dasar pesantren, antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kelima elemen tersebut meliputi kiai, santri, pondok, majelis, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik atau yang sering disebut sebagai kitab kuning. Dengan mendasar kepada elemen yang dimiliki, Ziemek berkesimpulan bahwa pesantren pada akhir abad 20 dapat dibedakan menjadi 5 tipologi. Di antaranya, pola pertama, pesantren terdiri dari masjid dan rumah kiai. Kemudian pada pola kedua terdiri dari masjid, rumah kiai, dan pondok pesantren untuk menginap para santri yang datang dari daerah-daerah jauh. Pada pola ketiga terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok dengan pembelajaran sistem wetonan dan sorongan. Kemudian pada pola keempat, pondok pesantren selain sebagai komponen seperti lahan pertanian, terus kebun, empang, dan peternakan.
Sekian pembahasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Azizah. Baiklah, saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. D, yaitu tradisi keilmuan. Dalam kemutlakan tuntunan adab, tradisi keilmuan pesantren sebenarnya memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi spirit utama pembelajaran. Zumakshari Dovir dalam hal ini menyebutkan beberapa. Pertama, pendidikan tidak hanya ditunjukkan untuk memperkarya pikiran murid. Yang kedua, belajar didasarkan pada kesadaran dan kewajiban pengabdian kepada Tuhan. Yang ketiga, proses belajar untuk melatih kemandirian diri siswa. Kemudian yang E, rekonstruksi pendidikan filsafat pesantren. Yang pertama, ontologi. Ontologi atau teori hakikat merupakan pembahasan pengetahuan mengenai objek yang dipikirkan secara mendalam sampai pada hakikat. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berusaha dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan, pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti sesuai atau wajar, sedang logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.